Kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa bisa menjadi ancaman nyata bagi pegawai nakal yang gemar menyalahgunakan wewenang, terutama di lingkungan Kemenkyu. Apalagi selama ini Purbaya dikenal sebagai pribadi yang tidak mentolerir perilaku yang merugikan negara. Siapa bakal merasa gerah? Selengkapnya dalam Benang Merah Purbaya Datang, Pegawai Nakal Terancam. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengemban amanat berat melakukan bersih-bersih di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Bersih-bersih birokrasi dan memperkuat tata kelola keuangan negara dipandang sebagai salah satu langkah strategis baik dari sisi politik maupun ekonomi. Amanat ini senapas dengan tekad Presiden Prabowo Subianto mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari segala bentuk praktik penyelewengan. Alasan dipilihnya Purbaya sebagai pengemban tugas tersebut tentu Presiden yang lebih mahfud. Di balik itu, figur Purbaya selama ini diketahui sebagai sosok teknokrat yang bersih, tegas, dan memiliki rekam jejak profesional yang kuat di bidang ekonomi. Kiprah Purbaya sebagai mantan pejabat di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS diyakini kian memperdalam pemahamannya tentang sistem keuangan nasional. Sederet rekam jejak ini penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara dibelanjakan tepat sasaran dan efisien, selaras dengan misi reformasi birokrasi keuangan Prabowo. Pajak dan bea cukai akan tetap di Kemenkyu dan saya akan mengelola sendiri. Jadi itu bagian saya, pajak dan bea cukai, saya harapkan ke depan akan lebih efisien dan efektif karena kita akan melakukan berbagai reform termasuk menutup kebocoran-kebocoran yang ada dan lebih mendisiplinkan pegawai-pegawai bea cukai dan pajak. Arah kebijakan yang hari ini akan dibangun oleh Pak Menkyu yang baru adalah fase bagaimana kita menata moralitas aparatur. Jadi tidak sekedar kita perbaikan sistem secara teknis ya, tapi ada etik. Karena dalam konteks era transformasi digital gitu ya, ada transformasi yang harus dijaga, ada sistem yang harus dikendalikan, ada pembenahan sistem. Nah, pada dasarnya memang upaya yang dilakukan Pak Purbaya ini kan tentu ingin menjaga postur APBN kita nanti 2026 ya, di mana memang ada upaya untuk optimalisasi perpajakan, khususnya untuk menjaga iklim investasi tahun mendatang yang perkiraan kita harus mencapai 10,47% dari PDB. Keinginan Presiden Prabowo memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah melalui bersih-bersih aparatur keuangan negara jelas membutuhkan sosok mumpuni. Purbaya diakui bukanlah pribadi sempurna, tapi ia dikenal lugas dan tegas serta tak segan menindak pegawai nakal yang coba-coba mencuri uang negara. Tak ada toleransi bagi penyalahgunaan uang rakyat. Begitu kira-kira pesan yang hendak ia kirim ke khalayak dalam kapasitasnya sebagai bendahara negara. Ketika beliau itu menjadi Menkyu, dia melakukan langkah-langkah strategis ya dalam rangka membangun good governance, dalam rangka membangun akuntabilitas, apalagi juga ini merupakan bagian penting daripada upaya pemerintah untuk menghilangkan KKN. Kalau saya lihat itu kan pelanggarannya dia mendapatkan pemberhentian. Jadi apakah bisa? Yang memang bisa. Jadi orang yang melakukan kecurangan, apalagi di lembaga-lembaga pelayanan publik, ya seperti bea cukai, Ditjen Pajak yang punya potensi gitu ya. Walaupun saya melihat di keuangan itu juga cukup ketat, tapi kan upaya orang untuk melakukan kecurangan itu tetap ada. Nah, upaya-upaya ini nanti akan bisa memberikan efek jera. Jadi bukan hanya, ini jadi contoh ya, jadi bukan hanya untuk teman-teman di Kementerian Keuangan, tapi juga di kementerian lembaga yang lain. Langkah-langkah untuk membenahi pegawai-pegawai beliau ya, khususnya di Ditjen Pajak, ini momentum kalau buat kami, momentum untuk
pemulihan kepercayaan publik gitu, karena kredibilitas Kementerian Keuangan ya, terutama di sistem perpajakan nasional ini harus ada pembenahan secara tegas, tindakan tegas, kemudian penguatan bagaimana persepsi publik itu harus dibangun secara serius, dan bagaimana nanti ke depan fiskal yang akan jadi akuntabel itu harus Pak Menteri harus mencoba untuk mengarah ke sana. Langkah yang diharapkan menimbulkan efek jera dan memperbaiki budaya kerja di birokrasi keuangan ini pun diyakini menuai perlawanan dari kanan kiri. Pegawai internal birokrasi yang selama ini dibuat nyaman oleh praktik kurang transparan hingga penyelewengan potensial memicu penentangan. Sebab upaya bersih-bersih yang lazimnya identik dengan mutasi hingga pemecatan berpeluang mengusik eksistensi mereka. Sementara dari kalangan eksternal, pihak-pihak terkait yang selama ini diuntungkan oleh celah regulasi kemungkinan tidak akan dapat bermain-main lagi dengan situasi serupa. Reformasi birokrasi juga berpeluang membabat lobi-lobi bawah meja yang acap dilakukan secara gerilya. Jadi mungkin dia nemuin orang-orang yang menerima uang yang harus diambil lagi, biar aja. Kalau kan pembersihan di situ, message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi. Kalau efisiensi adalah yang ada dipastikan, dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan tepat waktu dan nggak dikorup. Ke depan pemerintah juga akan berani memberikan insentif dan bisa lebih terukur karena dia SDM-nya sudah ditata duluan gitu, artinya tidak ada yang berani main-main lagi dengan insentif gitu. Arahnya juga jelas. Lalu tentu kepastian hukum yang berkeadilan, dan ini nanti ada hubungannya dengan harmonisasi dan regulasi, terutama pemberian deterrent effect ya, yang optimalisasi kegiatan-kegiatan penegakan hukum itu ya akan mulai ada perbaikan gitu ya. Berhadapan dengan situasi pelik, Menkyu Purbaya dituntut tegas memastikan prosedur adil dan transparan. Pun jajaran pembantunya mesti seia sekata dengan Purbaya. Selain itu, Menkyu juga harus piawai menyeimbangkan antara kebutuhan reformasi dan menjaga lingkungan bisnis tetap kompetitif. Di sini, sistem pengawasan yang kuat diperlukan agar perubahan ke arah yang lebih baik berjalan berkesinambungan. Reformasi budaya organisasi, khususnya di Dirjen Pajak ya. Nah, ini tentu akan berdampak nanti kepada optimalisasi perpajakan dan bagaimana nanti menghadapi tantangan perpajakan tahun 2026. Kehadiran Purbaya bak ancaman atau peringatan keras bagi sejumlah pihak yang mencoba berlaku tak benar. Peringatan itu tidak hanya terasa dari program yang diserukan, tetapi juga dari pernyataan-pernyataan tegas yang ia gaungkan di berbagai kesempatan.